Nona, tolong kasihani saya. Nona, jangan kirim saya ke Tuan Su. Menjadi dayang uji pernikahannya. Ruo 11 mohon padamu. Ruo 11, surat perjanjian jual dirimu. Ada di tanganku. Aku bisa menyuruhmu melakukan apa saja, bahkan menjadikanmu dayang uji pernikahanku. Itu adalah kehormatan bagimu. Nona, sejak zaman dahulu, dayang uji pernikahan selalu dihukum mati pada hari istri resmi masuk kamar. Ruo 11 mohon Nona biarkan aku hidup. Aku bersedia melayani Nona seumur hidup, menjadi budak Nona. Dayang ini, entah menggunakan sihir apa, bisa membuat Su Chen-an memintamu langsung dariku. Sialan, siapa suruh kamu punya wajah cantik? Ini hadiahku untukmu, gaun sutra merah. Malam ini pakailah ini, dan masuklah ke rumah keluarga Su. Nona. Gadis cantik, kemana lari? Chen Can. Lari. Jangan. Menjadi dayang uji pernikahanku adalah keberuntunganmu. Minum ramuan pencegah kehamilan ini, setelahnya kamu bisa melayaniku dengan baik. Sungguh tidak tahu terima kasih. Tidak layak mengandung anakku. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Ruyan. Bawa dia pergi dari sini. Pukuli sampai mati. Nyawa dayang tak lebih dari rumput. Mengapa aku terlahir sebagai dayang? Ini di mana? Bukankah aku sudah mati? Gaun sutra merah. Ini adalah hari ketika aku menjadi dayang uji pernikahan Su Chen-an. Tampaknya untuk bertahan hidup, aku harus mencari pelindung baru. Ini ramuan birahi. Di kehidupan sebelumnya, Su Chen-an untuk bersenang-senang memberiku ramuan birahi dalam minumanku. Ruo 11, dayang uji pernikahanku. Akhirnya hari ini tiba. Aku datang. Tuan, mari kita bermain. Tuan, kejarlah aku. Ruo 11, di mana kamu? Jenderal Pei Xiaolin. Ada orang yang sangat Tuan. Jika aku bisa naik keranjangnya, aku di sini. Dan mengandung anaknya, aku tak perlu menjadi dayang uji pernikahan Su Chen-an lagi. Zhenggon sembunyi. Di kediaman jenderal sekarang hanya ada jenderal besar dan pengawal pribadinya. Hanya bisa mencoba keberuntungan. Are you Oshi? Jenderal, saya yang Ruo 11. Saya adalah pelayan percobaan pernikahan dari keluarga Su Chen-an. Pelayan percobaan pernikahan akan dihukum mati pada hari pengantin utama masuk. Saya tidak ingin mati, hanya ingin hidup, jadi terpaksa harus berani dengan jenderal. Berani sekali. Jenderal ini hanya tidak bisa bergerak, tapi sadar sepenuhnya. Seorang pelayan percobaan pernikahan yang hina, berani-berani dengan jenderal ini. Hanya dengan mengandung keturunan jenderal, itu satu-satunya jalan hidup. Maaf, jenderal. Pelayan hina, keluar dari sini. Cepat berhenti. Jangan sentuh lagi, berhenti. Cepat berhenti.
Jenderal sudah terbaring di tempat tidur begitu lama. Tidak tahu masih bisa atau tidak. Kurang ajar. Berani meragukan jenderal ini. Tidak peduli, coba saja. Kasur ini terlalu keras. Kamu. Di atas mungkin tidak nyaman untuk hamil. Di bawah mungkin lebih mudah. Diam. Kamu diam untuk jenderal ini. Fungsi tubuh jenderal pasti tidak sebaik orang seusianya. Mungkin tidak mudah hamil, harus dilakukan beberapa kali. Tubuh jenderal ini baik-baik saja, sekali saja cukup. Kamu lebih baik urus dirimu sendiri. Kamu serius? Maaf, Jenderal. Jika saya menyakiti Anda, mohon dimaklumi. Kamu menangis apa? Yang dirugikan adalah jenderal ini, seharusnya saya yang menangis. Maaf, Jenderal. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Dengan tulus hati, harap jangan lupakan, Ruo 11 bersumpah. Akan mengompensasi Anda dengan sisa hidup saya. Ada apa, Tuan Muda? Ini pelayan percobaan pernikahan yang kamu cari? Pada hari percobaan pernikahan malah kabur. Wanita hina. Tangga sampai saya tangkap. Saya tidak akan memaafkannya. Tuan Muda, saya baru saja melihat pelayan percobaan pernikahan. Lari ke kediaman jenderal. Apa? Berani memasuki kediaman jenderal tanpa izin. Melanggar aturan, mencari mati. Ayo. Kamu diam. Pelayan percobaan pernikahan yang hina berani naik ke tempat tidur jenderal. Wanita tidak tahu malu ini. Kamu adalah pelayan percobaan pernikahan saya, Su Chen An. Berani kabur pada hari percobaan pernikahan. Jika ini tersebar, kemana wajah saya, Su Chen En, akan diletakkan? Pergi, Jenderal. Kameralah. Jenderal adalah panglima pendiri kerajaan, berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Jika bukan karena terbaring sakit, posisi sekarang hanya di bawah yang mulia. Kamu berani naik ke tempat tidurnya? Ingin mati? Sekarang aku akan mengabulkannya. Maafkan saya, Jenderal. Ini salah saya, tidak bisa melindungi Anda. Membiarkan Anda diganggu oleh sirang pelayan rendahan. Tidak disangka, tidur bersama wanita ini. Secara tidak sengaja membantu membangunkan tubuh saya. Jenderal, tangan Anda bisa bergerak. Ini benar-benar keajaiban. Jenderal sudah terbaring lebih dari setahun. Tapi sekarang ada tanda-tanda bangun. Saya akan segera melakukan akupuntur. Setelah akupuntur selesai, Jenderal pasti akan pulih seperti semula. Sekarang saya hanya bisa menaruh harapan pada Jenderal. Saya sudah tidak perawan lagi, bukan lagi pelayan uji nikah Su Chen An. Sekarang nyawa saya milik Jenderal, kalian tidak berhak menghukum saya. Kamu milik Jenderal? Siapa yang bisa membuktikannya? Sekarang di seluruh kediaman Jenderal, selain Jenderal Besar, hanya ada satu pengawal rahasia, kecuali Jenderal Besar sendiri, yang mengatakan kamu punya hubungan dengannya. Kalau tidak, kamu tetap pelayan uji nikah Su Chen An saya. Saya masih bisa menentukan hidup matimu. Hai pelayan, jangan lupa kamu adalah badak keluarga Liu. Sudah lama dijual ke keluarga Liu. Kamu seorang bawahan, berani melawan majikan, sepertinya kamu lupa posisimu sendiri. Ayo, bawa orang tua si pelayan hina ini ke sini. Ayah, Ibu, Nona, ada apa ini? Tiba-tiba memanggil kami. Putri kalian yang hina, seorang pelayan uji nikah, berani naik ke tempat tidur Jenderal Besar. Jenderal Besar berjasa besar. Dia seorang pelayan yang melawan atasan, ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati seluruh keluarga. Tentu saja memanggil kalian untuk mati. APA? Yang Ruo 11, kamu berani melakukan. Hal yang sangat tidak bermoral ini, kamu berani melakukan. Hal yang sangat tidak bermoral ini. jangan hukum seluruh keluarga. Ini semua ide saya, hukuman apapun. Arahkan pada saya saja, tolong lepaskan orang tua saya. Siapa orang tua kamu? Tuan, Nona, kami sudah menjualnya ke keluarga Liu. Hidup adalah milik keluarga Liu.
Mati adalah hantu keluarga Liu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku bukan ayahnya. Iya, dia sekarang sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Aku bukan ibunya. Ayah, bagaimana kalian bisa seperti ini? Untuk menikahkan adik laki-laki dan punya anak. Kalian menjualku ke keluarga Liu untuk menjadi pelayan. Aku memberikan semua gajiku kepada kalian, makanan dan minuman enak. Semua aku persembahkan untuk kalian. Bagaimana kalian bisa bilang bukan orang tuaku? Diam kau perempuan jalang, kami sama sekali tidak mengenalmu. Hanya bicara saja, sulit untuk meyakinkan orang. Aku akan memukulmu sampai mati, gadis sialan. Aku akan memukulmu sampai mati, perempuan pembawa sial. Lihatlah, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Jangan membebani kami, kalau mau mati, jangan membebani kami. Di dunia ini ternyata ada orang tua seperti kalian. Melihat anak perempuan sendiri mati dengan mata kepala sendiri. Untuk menyelamatkan diri sendiri, malah memukulku. Untuk menunjukkan kesetiaan. Kalian benar-benar tidak pantas disebut orang tua. Tidak heran dia bilang sudah tidak punya jalan keluar, ternyata punya orang tua seperti ini. Jenderal, tangan Anda ternyata sudah bisa bergerak. Bagus sekali, Jenderal. Semua itu karena pelayan percobaan nikah yang hina di luar telah mencemarkan Anda. Anda pasti ingin menghukumnya sendiri, tapi Jenderal. Sekarang Anda tidak boleh marah. Tunggu sampai saya selesai menusuk jarum. Saya akan menghabisi pelayan jalang itu untuk Anda. Saya masih takut dia lupa statusnya. Mari. Bawa penjepit API untukku. Angkat dia. Karena kamu lupa statusmu sebagai pelayan percobaan nikah, maka akan kutetapkan kata budak di wajahmu. Agar kamu selalu ingat dan tidak berani melanggar lagi. Lepaskan aku, jangan lepaskan. Jenderal, bagus sekali Jenderal. Wajah Anda sekarang sudah bisa bergerak. Tapi Jenderal, Anda mengerutkan alis, oh pasti karena teriakan. Pelayan percobaan nikah yang hina di luar. Mengganggu ketenangan Anda, tapi Jenderal tidak apa-apa. Tidak banyak jarum tersisa, Anda akan segera bangun. Setelah saya selesai menusuk jarum, saya akan menghabisi pelayan jalang itu untuk Anda. Tidak akan membiarkan Anda bangun dan melihatnya, mengotori mata Anda, Jenderal. Anda harus bersabar lagi. Wajahku. Sekarang semua orang melihat wajahmu. Akan tahu kamu adalah pelayan yang hina, sisa hidupmu. Kamu tidak akan bisa lepas dari nasib sebagai budak. Sekarang kamu tidak akan pernah lupa statusmu. Aku sebagai hantu tidak akan membiarkan kalian. Aku jadi hantu pun gak bakal lepasin kalian. Masih keras kepala juga. Hari ini aku pengen lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Suamiku, bunuh dia. Aku mau lihat gimana dia masih bisa berani. Panggil orang. Ini cincin legendaris Jenderal. Kenapa ada di kamu? Ini kan warisan Jenderal yang turun-temurun untuk istri Jenderal. Ini simbol status istri Jenderal. Turun sana. Ini ternyata cincin warisan Jenderal untuk istri Jenderal. Cincin ini hanya bisa menyelamatkan nyawaku. Cincin ini hadiah cinta Jenderal buatku, berani sakiti aku. Dia pasti nggak bakal maafin kalian. Jenderal sudah terbaring di tempat tidur selama setahun. Mana mungkin kasih kamu hadiah cinta? Benur, siapa yang kamu bohongin? Kamu cuma pelayan. Mana mungkin kamu istri Jenderal? Kabar burung bilang, obat terbaik untuk mayat hidup adalah darah murni. Maaf Jenderal, demi bertahan hidup. Aku harus manfaatkan kamu lagi, darah murni. Bisa membangunkan mayat hidup, jadi tadi. Waktu aku sama Jenderal, dia udah bangun. Omong kosong, kalau Jenderal bangun, kenapa dia enggak? Keluar buat belain kamu. Mau bohongin kita, mimpi, cincin legendaris ini. Jelas kamu yang nyuri. Aku nggak nyuri, ini beneran hadiah Jenderal buatku. Jenderal tadi nggak bisa gerak, jadi sementara pingsan lagi. Sebentar lagi Jenderal bakal bangun lagi, buat belain aku. Banyak bohong, hari ini aku harus robek mulutmu. Ternyata darah murninya yang nyelamatin Jenderal. Tusukan terakhir, Jenderal bisa bangun atau enggak, tergantung tusukan ini. Uye, kamu tabib hebat. Kamu pasti bisa.
Jenderal, kamu beneran bangun. Cincinku. Cincin itu, warisan ibu jenderal. Ini satu-satunya kenangan jenderal, berani ambil sembarangan. Barang jenderal, nyawa 10 kali pun nggak cukup buat ganti. Jenderal, apakah hamba harus urus pelayan uji nikah itu? Aku bakal pakai pedang panjang ini, robek mulutmu. Biar kamu nggak bisa ngomong kata-kata yang nggak pantas. Jenderal, kasihanilah aku, cepat bangun. Tolong. Jenderal, selamatkan aku. Walaupun jenderal bangun, kamu cuma pelayan uji nikah yang hina. Jenderal bahkan nggak pekol lehat kamu. Diam, jenderal nggak ada. Cepat lihat, pintunya benar-benar terbuka. Jenderal sudah bangun. Bukankah ini pengawal pribadi jenderal, Uye? Konon katanya, dia juga sirang yang kijam tanpa ampun. Dikatakan saat perang dengan Buddha, dia melawan 100 orang sendirian. Akhirnya memenggal kepala pemimpin lawan. Jangan-jangan dua pembunuh ini datang untuk membantu pelayan hina ini? Mungkinkah jenderal benar-benar sudah bangun? Ingin melindungi pelayan uji pernikahan ini. Tuan, ini bukan salah kami. Ini semua salah pelayan hina ini, dia mencoba memanjat ke atas. Menjadi Phoenix, kami juga memikirkan jenderal. Takut akan menodai reputasi jenderal. Benar Tuan, pelayan hina ini lancang mulut. Dosanya pantas dihukum mati. Jika mengganggu jenderal, mohon jenderal mengampuni. Ini kediaman jenderal, apa kalian yang berkuasa? Apa? Mencoba mengambil alih kekuasaan? Tuan Tenong, rakyat biasa tidak bermaksud melampaui batas. Hanya karena emosi sesaat, kehilangan kendali, mohon Tuan, berikan jalan hidup untuk hamba. Hamba hanya seorang wanita, tak berani memiliki niat jahat. Mohon Tuan mempertimbangkan. Apa taruhanku benar? Bisakah jenderal mengingat kebaikan malam itu? Menyelamatkan nyawaku? Seret dia kalyur dan bunu, jangan kodri kidiman jenderal. Sayap Tuan, sekarang hamba bawa perempuan hina ini pergi. Pasti tidak akan menodai telinga jenderal. Maaf jenderal, jika menyakiti, mohon dimaklumi. Maaf jenderal. Hamba benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Rambut panjang menggugah hati, harap jangan lupa. Siklus dunia. Benarkah tidak bisa dibalik? Masih tidak bertindak? Tidak, aku tidak percaya. Ah. Jenderal, tolong selamatkan nyawa hamba, hamba rela bekerja keras. Membalas budi Tuan. Ruo 11 juga akan berdoa untuk jenderal setiap hari. Agar jenderal selamat dan lancar. Ruo 11 mohon jenderal selamatkan Ruo 11. Sama sekali tidak tahu diri, mana mungkin jenderal. Keluar nyalakanmu. Ruo 11 sejak kecil dijual menjadi budak. Hidup dengan hati-hati, hanya ingin bertahan hidup. Ruo 11 sejak kecil tidak disayang ayah dan ibu. Tidak ada satu orang pun di dunia yang tulus kepada Ruo 11. Ruo 11 mohon belas kasihan jenderal. Masih berani bicara omong kosong di sini? Cepat seret dia ke bawah. Membenturkan kepala pun tak ada gunanya, hari ini kamu harus mati. Pelacur hina ini masih berharap mendapat belas kasihan jenderal. Ada tulisan, Buddha, di wajahmu, tak bisa melihat statusmu sendiri? Ruo 11 mohon belas kasihan jenderal. Cayam, jangan berani teriak lagi. Dalam belas generasi leluhur warga yang kami. Akan kau timpakan masalah. Matilah dengan tenang, jangan nodai tempat ini. Telinga jenderal kotor, tempat jenderal ternoda. Ruo 11 mohon belas kasihan jenderal. Berhenti. Yendrol.
Jenderal, Apakah mataku salah lihat? Jenderal benar-benar bangun. Jenderal, akhirnya Anda bangun. Sepertinya taruhanku benar. darah murni benar-benar bisa membangunkan Jenderal. Jenderal, kami tidak sengaja mengganggu Anda. Semua ini karena pelayan pengantin hina ini yang berisik, sehingga mengganggu Anda. Jenderal, sekarang aku akan menyeretnya keluar. Jangan kotori tempatmu. Jenderal, Jenderal, tenang saja, meskipun ini anak kandung kami. Tapi karena dia menyinggung Jenderal, kami tidak akan menghalangi Anda menghukumnya. Benar. Siapa suruh dia tidak tahu diri? Berani memanjat ranjang Jenderal, tidak menghargai didikan kami selama ini, bahkan jika Jenderal menghukum mati dia di tempat, kami tidak akan protes. Pelacur-pelacur yang pernah mencoba memanjat ranjang Jenderal, semuanya dihukum mati, Tanggila, Peliker Castle. Hanya membuat masalah untukku, Jenderal tidak suka wanita. Sudah menjadi rahasia umum. Benar-benar nekat. Ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Cepat pergi. Jenderal, aku benar-benar tidak sengaja. Aku juga telah menyelamatkanmu. Aku benar-benar terpaksa. Hanya ingin bertahan hidup, Jenderal. Aku mohon. Siapa yang mengganggu Jenderal akan dihukum mati. Siapa yang mengganggu Jenderal akan dihukum mati. Jenderal, sekarang aku akan menyeretnya untuk dihukum. Tidak akan mengganggu pandangan Jenderal. Jenderal, aku mohon. Aku benar-benar tidak sengaja. Sekarang datang ke sini berpura-pura kasihan, juga tidak ada gunanya. Cepat seret dia keluar. Cepat. Sialan kalian. Kemari. Jenderal bukanlah orang yang lembut, pasti ingin melakukannya sendiri. Nempuni wanita calon lain. Jenderal selalu membenci pelayan yang mencoba merangkak ke tempat tidurnya. Dia pasti akan mati tanpa kuburan. Sekarang tahu takut? Tadi berani menggoda Jenderal. Bukannya berani sekali tadi? Mohon Jenderal, kasihanilah nyawa saya. Kamu adalah penyelamat Jenderal. Di dunia ini, selain Kaisar, tidak ada yang bisa mengambil nyawamu. Ingat itu. Kalian benar-benar berani sekali, wanita Jenderal. Apakah kalian bisa menghinanya? Mohon Jenderal, kasihanilah nyawa kami. Kalian seharusnya tidak meminta padaku. Salah meminta. Apakah Jenderal ingin kami meminta pada pelayan jalang ini? Apakah Jenderal benar-benar membela pelayan percobaan ini? Dalam hidup ini, masih bisa melihat Jenderal begitu peduli pada seorang wanita. Ruo 11, aku adalah ibumu sendiri. Sebelumnya ibu yang salah. Jangan marah pada ibu, biarkan Jenderal mengampuni ibu kali ini. Anakku, jangan lupa siapa yang memberimu hidup. Dan siapa yang membawamu ke dunia ini. Semua salahku, aku seharusnya tidak menghinamu begitu. Semua salahku. Maafkan aku tidak akan berani lagi. Ruoshi, bagaimanapun juga kita adalah saudara. Sejak kecil aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Bejuklah Jenderal, empunailah aku. Sekarang kalian berpura-pura baik padanya. Sebelumnya bagaimana kalian memperlakukannya? Wuye. Bunuh mereka semua. Baik. Kenapa? Takut? Berani sekali. Jenderal, apakah aku selamat? Tenang, kamu adalah wanitaku, mulai hari ini. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Akhirnya, aku selamat. Wuye. Jika dia ada apa-apa, kamu juga tidak perlu hidup. Baik. Ini pertama kalinya melihat bisa berbaring di Jenderal. Wanita dalam pelukannya, tidak disangka. Jenderal malah sangat menyayangi. Pelayan percobaan pernikahan yang hina. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat pergi. Kurasa kalian tidak berani berbuat onar lagi.
Pasti Jenderal cuma main-main dengan si imut itu sebentar. Pada dasarnya dia cuma pelayan, Jenderal tidak mungkin menikahinya. Kita cari kesempatan lagi untuk membunuh si imut itu. Jenderal malah menyuruhku, tabib terkenal, mengobati seorang pelayan. Gimana keadaannya? Katakanlah, jangan cuma diam. Aku ini di mana? Di ranjangku. Jenderal. Diam yang baik, jangan banyak gerak. Ini bukan pertama kalinya kau di ranjangku. Tadi malam. Kok tidak terlihat kau malu-malu? Ya ampun. Jenderal bicara apa sih? Kata-katanya tidak pantas. Ini beneran boleh kudengar? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Lapor Jenderal, dia baik-baik saja. Cuma apa? Apa yang kusuruh kau katakan? Memang. Hal yang memalukan? Atau karena aku berbaring di ranjang setahun? Kau jadi tidak paham ucapanku? Karena hubungan intim terlalu intens, sampai kelelahan. Ditambah pagi tadi kaget. Saraf tegang, jadi pingsan. Lalu harus bagaimana? Perlu dioles salep untuk lukanya, Jenderal statusnya mulia. Biarkan aku saja yang melakukan hal seperti ini. Jenderal tadi malah berniat membunuhku. Jenderal, kau menyakiti hati Wuye. Dia memang butuh pelayan untuk melayaninya. Kediaman Jenderal juga harus kembali semangat seperti dulu. Wuye. Siap-siap saja. Sayap. Wuye. Dalam 3 hari, temukan cara pengobatannya. Sayap. Terima kasih, Jenderal. Buka. Jangan bergerak. Terima kasih Jenderal sudah menyelamatkanku. Kau menyelamatkanku. Dan sudah menjadi wanitaku, aku pasti akan menikahi. Menikahimu sebagai istri. Dia begitu penakut, kalau sekarang bilang begitu, pasti dia akan ketakutan. Harus biarkan dia dulu terbiasa dengan status sebagai istri Jenderal. Baru aku akan menikahinya. Mulai hari ini, kamu adalah milik keluarga Jenderal. Nyonya rumah. Pelayan. Mulai sekarang, perlakukan dia seperti kalian memperlakukan aku. Kalau ada yang bermuka dua, hukumannya adalah hukum militer. Baik. Hamba memberi salam kepada Nyonya. Kamu. Pergi bersihkan halaman terbesar dan terbaik di sebelah timur. Baik. Besok kamu pindah ke sana. Nyonya, lihat kamar Anda. Sungguh megah. Kelambu tempat tidur adalah kelambu bayangan bulan. Karpetnya adalah karpet Persia kelas atas. Anda sungguh beruntung. Masih tidur? Ayo bangun dan bekerja. Kamar yang begitu bagus. Indah seperti mimpi. Sekarang kamar ini benar-benar milikku? Wahai Nyonya, kenapa Anda menangis? Ini adalah kamar yang khusus disiapkan Jenderal untuk Anda. Tentu saja ini rumah Anda. Wahai Jenderal, Anda baru saja bangun kemarin, masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Jangan melakukan aktivitas berat. Jangan terlalu banyak berpikir, juga jangan terkena angin dan kedinginan. Bawakan selimut sutra ini untuknya. Selimut ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, baik untuk kesehatannya. Jenderal, apa Anda mendengarkan apa yang saya katakan tadi? Apakah Anda benar-benar mendengarkan? Cepat pergi. Aduh. Jenderal yang biasanya dingin. Setelah tidur semalam, kok jadi romantis ya? Ini selimut yang Jenderal suruh saya bawa untuk Anda. Ini selimut sutra, harganya ribuan tael. Jenderal juga bilang, di lutut Anda masih ada. Dingin yang belum hilang, harus jaga kehangatan. Parubangan, Mata and the Tidak Bolterkina Kahaya Kuat. Ini semua harus diperhatikan. Jenderal, apakah Anda mendengarkan saya? Bantal ini keras lembutnya pas, juga ada efek menenangkan.
Ini bisa membuat tidurnya lebih nyenyak. Cepat bawa untuknya. Ini bantal yang Jenderal suruh saya bawa untuk Anda. Di dalam bantal ini ada rumput penenang dan batu giok, bisa menenangkan dan mengumpulkan energi. Harganya puluhan ribu tael. Bawa ini, dan ini. Semuanya bawa untuknya. Sudah siap. Cantik sekali. Tapi barang yang bagus seperti ini. Bagaimana aku pantas menggunakannya? Nyonya, tenang saja. Semua barang ini milik Anda. Aku akan mencari orang untuk membereskannya. Apakah aku pantas menggunakan barang-barang bagus ini? Jenderal, waktunya hampir tiba. Kita harus pergi sekarang. Untuk melakukan latihan rehabilitasi. Baik. Jenderal, sekarang Anda perlu berjalan di atas batu kerikil. Untuk melengkarkan peredaran darah dan meridian. Di sini adalah. Jalan batu kerikil tidak di sana. Di sana itu. Kamar wanita itu. Jenderal. Kenapa tidak tidur di tempat tidur yang bagus, malah tidur di lantai? Jenderal. Panggil orang. Ada apa, Jenderal? Bagaimana caramu melakukan ini? Mohon hukuman dari Jenderal, jika saya melihat dia tidur di lantai lagi. Kamu akan tidur di lubang kotoran. Ya, hamba tahu salahnya. Jenderal, kita harus pergi untuk rehabilitasi. Baik. Jenderal, Anda sangat baik. Tidak pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Janji padaku, jangan menangis lagi. Hanya boleh tersenyum. Cepat pergi, Jenderal. Rehabilitasi pasti sangat melelahkan. Aku harus belajar teknik pijat. Agar Jenderal bisa rileks setelah rehabilitasi. Pengurus Zhao, pasti sangat melelahkan bagi Jenderal saat rehabilitasi. Apakah ada cara untuk membuat Jenderal lebih nyaman? Cara untuk membuat Jenderal nyaman. Oh, aku tahu. Tentu ada. Nyonya pasti ingin membalas budi Jenderal. Cara wanita membalas budi pria, apalagi kalau bukan. Pasti adalah rahasia kamar tidur. Cara untuk membuat Jenderal nyaman, semuanya ada di buku kuno ini. Mandarin Ducks Playing in Water. Pengurus Zhao, aku hanya seorang pelayan, tidak bisa membaca. Saya mengerti, Nyonya. Maka saya akan menjelaskan dengan detail. Buku ini khusus membahas kehidupan intim pria dan wanita. Dan kesehatan dalam kamar, tidak ada pria yang tidak suka. Nyonya, langkah pertama adalah postur. Postur? Memijat Jenderal juga perlu memperhatikan postur. Harus seperti harimau. Seperti jangkrik, menembus kulit, seperti ulat yang merayap. Pose ini, apakah saya atau Jenderal? Wahai istriku, tentu saja Anda.
Juga seperti belalang yang melompat, meregangkan tubuh, seperti kera. Menduduki lawan, katak, seperti kelinci, seperti capung, seperti mulut ikan. Ya, seperti mulut ikan, bernapas, ritme. Sangat penting, Anda melahirkan saya, saling berputar, hidup abadi. Benar, istri. Teknik pijat kuno ini memang berbeda. Anda membuat jenderal nyaman, bukankah Anda juga nyaman? Bukankah ini hidup abadi? Anda setuju? Memang, jika jenderal senang, seluruh kediaman jenderal akan senang. Cara ini mengatur otot dan tulang dapat mencapai umur panjang, bahkan. Kibadian. Bisa abadi? Saya harus belajar dengan baik. Langkah kedua adalah gerakan. Gerakan ini harus seperti harimau, tersembunyi. Pelan-pelan, berjalan perlahan. Juga seperti jangkrik, menembus 10 jari. Ini adalah foreplay dan suasana yang penting. Menembus kulit. Langkah ketiga, juga langkah terakhir. Tentu saja pakaian, ini disebut gaun sutra jangkrik. Teksturnya ringan, sangat tembus cahaya. Tubuh dalam balutan gaun sutra jangkrik, samar-samar. Tembus cahaya lembut. Pakaian ini tampaknya tidak bisa menghangatkan. Juga tidak bisa menutupi rasa malu, tapi memiliki efek ajaib ini. Yang diinginkan adalah memakai, dan seperti tidak memakai. Baru bisa lebih baik menonjolkan keindahan lekuk tubuh. Lebih menarik. Ternyata memijat jenderal juga perlu menarik. Istri, Anda bisa melayani jenderal, jenderal pasti puas. Baik. Pernah dengar ungkapan, seorang pria jika selalu tanpa sadar melihat ke arah yang sama, berarti wanita yang dicintainya ada di sana. Bagaimana dengan metode pengobatan? Masih dipelajari. Percepat. Tahu. Jenderal, tubuh Anda masih perlahan pulih. Jangan terburu-buru. Mengerti. Tunggu sampai tubuh benar-benar pulih, baru menghadap kaisar. Jenderal, saya datang untuk... Memang benar pelayan licik, caranya sungguh kejam. Berani sekali pakai baju sevulgar ini buat menggoda jenderal. Jenderalku yang bijak pasti tidak akan terhasut olehnya. Tutup matamu. Pergi sana. Ada apa? Ada keperluan? Jenderal, saya belajar teknik pijat untuk memulihkan cedera Anda. Saya mau memijat jenderal biar cepat sembuh. Teknik pijat apa yang harus pakai baju segini? Jenderal, izinkan saya melayani Anda. Harus seperti harimau merayap di tanah. Dia menggoda aku. Tidak boleh, harus tahan diri. Harus tunggu sampai acara pernikahan resmi baru berhubungan. Harus seperti ulat sutra yang meliuk-liuk. Sialan Pei Shaolin. Harus tahan godaan. Cepat dorong dia pergi. Aneh, kenapa jenderal nervous? Apa gerakan saya kurang tepat? Harus seperti jangkrik, jemari menekan ke dalam kulit. Jenderal, apa ada yang salah dengan cara saya? Ini katanya teknik pijat pemulihan? Iya, teknik ini bisa bikin jenderal lebih nyaman. Bahkan bisa bikin merasakan sensasi terbang ke awan, plus efek yang langsung terasa. Efeknya memang langsung terasa. Dari mana belajar ini?
diajari Mandor Zhao. Tapi ini bukan salah dia. Dia mengajar dengan baik. Cuma saya yang bodoh tidak bisa menirunya. Kalau mau menghukum, hukum saya saja. Ternyata ajaran Mandor Zhao? Ini MAH bukan pelajaran pijat. Ini jelas-jelas teknik rahasia ranjang. Jenderal jangan marah, ini salah saya. Ini gaun transparan sutra. Untuk menambah semangat bercinta. Dasar Mandor Zhao sialan. Jenderal kalau tidak suka cara saya, mungkin Mandor Zhao yang datang. Teknik dia pasti lebih hebat. Tidak perlu. Nyaman tidak, Jenderal? Nyaman. Lanjutkan. Lanjut. Mackley, tahu tidak SI pelayan tolol ITU. Manfaatkan kesepian di kediaman jenderal. Mendaki ranjang jenderal. Seorang bodoh yang tidak bisa melihat identitasnya sendiri. Masih ingin memaksa jenderal menikahinya. Sungguh hayalan belaka. Kamu harus membantu saya membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan ini. Benar-benar hina, Nona tenang, hamba akan selalu ingat. Adalah Nona yang memperkenalkan hamba ke kediaman jenderal. Kediaman jenderal tidak memiliki nyonya rumah, selama ini saya yang memegang kendali. Sekarang saya kembali dari cuti, si Jalang ini biar saya yang urus. Kalau begitu lakukan sesuai rencana. Kali ini dia pasti mati. Kurang ajar, mana ada pelayan yang bangun lebih siang dari majikannya. Jenderal mengirim orang untuk menyelesaikan masalah ini. Yang Ruo 11, kamu sudah mati sekali. Masih berani bermimpi, kamu hanya seorang pelayan. Apa hakmu mendapatkan kasih sayang jenderal? Maaf saya tahu salah, saya pasti akan bangun lebih awal mulai sekarang. Tidak ada lagi mulai sekarang, hari ini saya akan mewakili jenderal. Membunuhmu si Jalang. Maaf saya salah, tidak akan terjadi lagi. Saya tidak menyadari status saya. Maaf. Kurang ajar. Maaf. Saya tahu salah. Maaf. Jenderal. Saya sebelumnya tidak menyadari status saya. Melanggar aturan tidak akan terjadi lagi. Sudah saya katakan. Kamu adalah nyonya rumah kediaman jenderal, bukan pelayan. Baru saja berani sedikit, sekarang ketakutan lagi. Dia memukulmu. Semuanya datang ke sini. Berani memukulnya, kamu pergi tanpa dia. Saya ingin dia membayar 2 kali lipat. Tanpa perintah saya. Ya jenderal. Jangan berhenti. Jenderal kasihanilah. Saya ulangi, jika ada yang berani tidak menghormatinya, saya akan mengambil nyawanya. Mengerti? Ya jenderal. Jenderal kasihanilah. Mudah sekali ditindas, sepertinya. Perlu memberinya lebih banyak waktu, masalah pernikahan. Ditunda dulu. Siapa manajer Zhao? Jenderal, saya. Kamu yang mengajarkan teknik pijat. Hamba tidak berani lagi, mohon jenderal kasihanilah nyawa hamba. Hadiah. Jenderal benar-benar tulus padaku. Jenderal jangan lihat, kotorkan mata jenderal. Wuye. Atas perintah jenderal, kamu punya waktu 1/4 jam. Untuk menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Kalau tidak, aku akan menguburmu. Kenapa aku yang selalu jadi korban? Padahal sudah dijanjikan 3 hari. Tiba-tiba berubah jadi 1/4 jam. Laporan jenderal, hanya butuh 1 ramuan langka, yaitu Yin Ning Chao. Yang ada di istana. Sekarang juga aku akan pergi ke istana untuk meminta obat. Jenderal, kaki Anda belum pulih, tidak baik untuk menghadap kaisar. Segera ke istana. Jenderal. Nyawa kamu sudah di ujung tanduk, masih mau kemana? Nyonya, hamba ingin ke pinggiran timur untuk mengambil rumput Baixiang. Rumput Baixiang baik untuk kaki jenderal. Semoga jenderal Bisa memberi hamba kesempatan hidup, kata Wuye. Kaki jenderal belum pulih.
Jenderal pergi ke istana untuk meminta obat untukku, aku juga harus melakukan sesuatu. Untuk Jenderal. Kamu tidak perlu pergi, biar aku saja, aku akan memohon ampun. Untukmu kepada Jenderal. Pergilah. Kalau pergi, kamu tidak akan kembali. Kamu benar-benar datang, hamba, aku beritahu kamu. Sebenarnya tidak ada rumput bayi siang, kami yang menyuruh manajer Lee untuk memancingmu datang. Kalian ternyata bersekongkol menipuku. Sekarang baru tahu, sudah terlambat, hari ini kamu tidak mungkin bisa lari dari sini. Kami tahu Jenderal pergi menghadap Kaisar. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jenderal pergi menghadap Kaisar. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jenderal bilang, aku adalah miliknya, tahu ada yang berani menyakitiku. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Dasar pelacur, masih berani mengancam kami. Kamu cuma mainan Jenderal saja, benar-benar mengira Jenderal akan menikahimu. Kamu cuma pelayan percobaan nikah yang hina. Apa artinya kamu? Jangan pikir karena sudah naik ke ranjang jenderal, kamu bisa menjadi burung phoenix. Aku beritahu kamu, orang rendahan selamanya akan tetap rendahan. Jangan mendekat, Jenderal akan menikahiku. Jenderal sangat menyayangiku, manajer Lee yang pernah menggangguku. Sudah diperintahkan Jenderal untuk dihukum mati, dia pergi ke istana untuk meminta obat untukku, sebentar lagi dia akan kembali. Kalau dia tahu aku tidak ada, pasti akan mencariku ke seluruh kota. Pada saat itu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Diamlah kamu pelacur, masih berharap jenderal menikahimu. Mimpi kali, kemarin beruntung kamu bisa lolos. Kali ini lihat kamu bisa lari kemana. Ini hadiah untuk kalian, ini adalah wanita yang pernah dimainkan oleh sang jenderal. Nikmati rasanya dengan baik. Kalian bertiga, biarkan dia melayani kalian dengan baik. Jangan mendekat, aku adalah milik sang jenderal. Kamu hanya seorang pelayan, masih saja memakai cadar setiap hari. Meski memakai cadar, itu tidak bisa menyembunyikan keburukanmu. Statusmu sebagai pelayan. Bermain apa dengan kemuliaan, tulisan di wajahmu ini? Bukankah itu mengingatkanmu akan statusmu? Kamu orang yang hina. Serang dia. Jangan mendekat, kalian berani menodai diriku? Sang jenderal akan membunuh seluruh keluargamu. Semoga Kaisar sehat dan sejahtera. Silakan bangun, silakan bangun. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Tidak perlu tak kepada Kaisar. Jika bukan karena setahun yang lalu, kamu berjuang untuk Kaisar melawan wilayah selatan dan terluka parah. Kamu tidak akan tidur selama setahun penuh. Sang jenderal sangat berjasa. Hari ini, apa yang kamu inginkan, Kaisar akan mengabulkannya. Kaisar, hamba menginginkan rumput ining. Kaisar mendengar bahwa sang jenderal baru-baru ini sangat menyayangi seorang pelayan. Apakah obat ini untuknya? Ya. Rumput ining ini adalah obat yang sangat berharga. Dengan itu, bahkan bisa menukar sebuah kota di seluruh dunia, hanya Kaisar yang memilikinya. Ada satu batang. Kaisar tidak akan rela menggunakannya untuk menyembuhkan wajah pelayan itu. Kaisar, hamba bersedia menukar semua jasa perang hamba untuk mendapatkan rumput ini. Kamu yakin? Tidak akan menyesal? Baik. Kaisar akan mengabulkan permintaanmu. Panggil seseorang. Jenderal PI. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Silakan pergi. Kaisar, bagaimana dengan anggur beracun yang diberikan kepada Jenderal PI? Bagaimana kita harus menanganinya? Simpan dulu. Pelayan hina ini, Kaisar pikir dia mungkin bisa membantu Kaisar untuk merebut kekuasaan militer PI Songlin, agar Kaisar tidak lagi dituduh membunuh pahlawan. Membunuh APA sembilan keluarga, mereka sudah tidak punya sembilan keluarga lagi. Kamu masih berharap sang jenderal bisa menyelamatkanmu? Kalian diam saja ngapain? Cepat serang. Jangan mendekat, ini adalah tanda dari jenderal. Lihat tanda ini seperti melihat jenderal, cepat mundur. Kamu ini pelayan, jangan pikir bisa menggunakan bulu ayam sebagai panji perang. Kami takut padamu, tanda ini bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Dari mana kamu mencurinya, kamu hanya seorang pelayan, masih bermimpi mendapat kasih sayang dari jenderal. Hanya mimpi, jangan takut, serang. Hari ini, siapapun yang menyentuhnya sekali, aku akan beri 1 tael. Sentuh 2 kali, dapat 2 tael, kalian bertiga bersama. Bukankah ini lebih banyak bekerja lebih banyak untung?
Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Masih berani melawan? Lihat ini APA. Ini adalah obat kuat untuk sapi betina. Kenapa Pak Li ada di sini? Jenderal, ampun. Ini Liu Ruyan dan Su Chenan. Mereka merekomendasikan Naonya ke Pindaran Timur, Jelengkang pergi dari Tengah. Di pinggiran timur ada rumput 100 aroma yang bisa menyembuhkan penyakit kaki, Jenderal. Dia langsung pergi tanpa bicara. Tidak ada hubungannya denganku. Sebenarnya, ini disimpan untuk malam pernikahanmu. Tapi kamu, si manis, kabur. Biarkan aku lihat. Efeknya seperti apa? Aku tidak mau makan, jangan mendekat, aku tidak mau makan. Buka mulutmu. Cepat, kakimu akan lemas. Tidak bisa berjalan. Lihatlah dirimu yang hina. Mulut bilang tidak mau. Tapi tubuhmu cukup jujur. Aku tidak akan membiarkan kalian menodai diriku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jenderal tahu pasti tidak akan membiarkan kalian. Jenderal datang. Giddy up. Aura pembunuhan jenderal bisa membuat 10 mil sekitar. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Mengikuti jenderal selama lebih dari 20 tahun, belum pernah melihat. Sangat menakutkan. Jenderal datang. Wanita jalang, bukankah kamu suka melayani pria? Layani mereka seperti melayani jenderal. Jangan berteriak, bahkan jika kamu berteriak sampai suaramu habis. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Masih bermimpi jenderal akan menikahimu? Layani mereka seperti jenderal. Hari ini adalah malam pernikahanmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Berhenti. Maaf, aku terlambat. Jenderal. Bawa Su Chenan dan Liu Ruyan ke kediaman jenderal. Baik, perintah diterima. Jenderal, jangan sentuh aku kotor, akan mengotori tangan jenderal. Tidak kotor. Maaf. Semuanya karena aku terlambat. Jenderal. Jenderal, seharusnya aku melindungimu, tapi aku gagal. Di sini, aku bersumpah dengan kehormatanku seumur hidup, bahwa aku tidak akan membiarkanmu mengalami penghinaan lagi. Jenderal, salep sudah siap, bisa langsung dioleskan. Berikan padaku. Jenderal malah mau mengoleskan salepnya sendiri. Jenderalku yang hebat, mau melayani wanita. Apalagi yang ditunggu? Bawa salepnya. Baik, jenderal. Ada apa? Maaf, apa aku menyakitimu? Tidak sakit, jenderal, aku tidak sakit. Ah, jenderalku yang kukagumi sudah tidak ada lagi. Pria yang jatuh cinta, sungguh tidak bisa dilihat, jenderal. Salep ini mungkin sedikit menyengat, tapi pasti tidak akan parah. Baik, tahan lagi, aku akan lebih lembut. Jenderal yang telah berjuang setengah hidupnya, akhirnya hanya mendapatkan ramuan ini. Sungguh tidak sepadan untuk jenderal. Berapa lama salep ini akan mulai bekerja? Jenderal, hanya perlu menunggu 1/4 jam, akan pulih seperti semula. Benar-benar sembuh, tidak ada bekas sama sekali. Terima kasih, jenderal. Maaf, jenderal, aku terlalu gegabah.
Akhirnya aku melihatmu tersenyum, untuk senyuman ini. Aku rela melakukan apa saja. Kebetulan Wuye ada di sini, biarkan dia memeriksa denyut nadimu. Lihat apakah ada masalah lain dengan tubuhmu. Dan sekalian diobati. Ya, Wuye. Baik, Jenderal. Maaf, bawahan ini terlalu langsang. Selamat, Jenderal. Ada apa? Jenderal, ini denyut kehamilan. Kamu yakin tidak salah diagnosa? Jenderal, tidak ada sedikit pun kebohongan. Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga PI kami selalu sedikit keturunan, tapi tidak menyangka kita. Hanya dalam beberapa hari saja sudah menang. Tapi Jenderal, saya masih berstatus budak, tidak bisa menikah denganmu. Masalah status budak ini selalu saya simpan di hati, hanya saja tidak ingin. Mudah melepaskan mereka, sekarang bisa. Menghitung semua hutang mereka, Wuye. Bawa mereka berdua ke sini. Ya. Jenderal tidak akan benar-benar marah karena seorang pelayan, kan? Tidak mungkin, ini hanya sifat posesif pria. Setelah ada kontak fisik, dia akan menandainya sebagai miliknya sendiri. Jika barang miliknya sendiri diincar orang lain, itu pasti sama saja dengan menampar wajahnya sendiri. Jenderal, kami benar-benar tidak sengaja. Ini semua salah dia. Dia yang datang ke kami dan membanggakan diri, bilang dia adalah istri jenderal yang berada di atas semua orang. Di bawah ribuan orang. Dia bahkan menganggap kami seperti semut, Jenderal. Benar, Jenderal. Ini semua dia yang cari sendiri. Dia itu perempuan jalang. Untuk membuktikan daya tariknya, dia sengaja menggoda orang lain. Dia bahkan bilang, bahkan jenderal yang hebat dan penuh jasa seperti Anda sudah jatuh ke dalam pelukannya. Dia ingin membuktikan bahwa semua pria di dunia ini tidak bisa lepas dari genggamannya. Jenderal, semua yang saya katakan ini benar adanya. Serahkan surat perbudakanmu. Surat perbudakan. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini? Wuye. Geledah tubuhnya. Baik, saya akan melaksanakan perintah. Berani menipu jenderal, kamu pasti mati. Mulai sekarang, kamu sudah bebas. Tidak perlu lagi menyebut diri sebagai budak. Kamu bisa hidup dengan bangga. Tidak disangka jenderal benar-benar membakar surat perbudakannya. Melakukan hal yang melanggar norma seperti ini benar-benar selesai. Jenderal, kebaikan Anda yang besar, Ruo 11 tidak bisa membalasnya. Meninggalkan nyawa kalian, berarti ingin menghitung semua hutang lama dan baru. Wuye, bawa barang itu ke sini. Kenapa dia mengukir huruf di wajahmu? Sekarang, kamu harus membalasnya dengan cara yang sama. Jangan, Jenderal Ruo 11. Bagaimanapun kita masih tuan dan budak, saya juga tidak pernah memperlakukanmu buruk. Tolong, kalau kamu mengukir huruf di wajahku, bagaimana saya bisa keluar dan bertemu orang nanti? Ah, Ruo 11, semua yang saya lakukan sebelumnya hanyalah candaan kecil kami padamu. Kamu maafkan kami saja. Lagi pula, kamu sekarang berdiri di sini dengan selamat kan? Kamu biarkan kami saja. Takut? Sedikit takut. Ada aku di sini, tenang saja, jangan takut. Jenderal sendiri yang menghukum kedua rakyat jelata ini. Memang wanita adalah makhluk paling menakutkan di dunia ini. Aku harus menjauh dari wanita-wanita di masa depan. Sudah siap? Liu Luyan, kamu juga harus merasakannya. Rasanya dicap. Ruo 11,
Aku mohon jangan. Ini namanya membalas dendam dengan cara yang sama. Ingat, aku selalu ada di belakangmu. Eh. Wajahku. Wajahku hancur. Belum giliranmu sudah ngompol. Wuye. Ambil tongkat. Ada apa? Di dimensi sebelumnya, aku mati. Dipukuli sampai mati oleh Su Chen-an. Sekarang melihatnya, aku masih gemetar. Aku mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpi, aku mati. Dipukuli sampai mati oleh Su Chen-an. Apakah ada yang memberitahumu? Satu-satunya cara mengalahkan mimpi buruk adalah dengan mengambil inisiatif. Ayo Ruo 11. Ambil, pegang baik-baik. Bagaimana dia menyakitimu dalam mimpi? Sekarang balaslah dengan cara yang sama. Bagaimana dia menyakitimu dalam mimpi? Sekarang balaslah dengan cara yang sama. Jenderal, kasihlah kami. Lihat baik-baik. Ini adalah urat kakinya. Jenderal, kasihanilah kami. Ini adalah urat tangannya. Pukul tempat-tempat ini, tangan dan kakinya akan patah. Jenderal, lepaskan kami tidak akan mengganggu pandanganmu lagi. Jenderal, kami mohon, lepaskan kami. Bising. Aku lihat kalian masih sangat bertenaga. Wuye. Potong lidahnya. Ruo 11, kamu minta Jenderal untuk mengampuniku. Jenderal menggunakan hukuman kejam demi kamu, ini akan merusak reputasi Jenderal. Cepat minta Jenderal berhenti. Jenderal sudah kehilangan reputasinya karena aku. Ada apa ini? Bawa kedua benda yang menjengkelkan ini pergi. Jangan mengotori pandangan nyonya di sini. Bawa pergi. Jangan. Wuye, bukankah kamu bilang dia baik-baik saja? Hal kecil saja sudah membuatmu marah besar. Jenderal yang biasanya tenang, kenapa jadi seperti ini? Jenderal, ini adalah awal kehamilan, melihat adegan berdarah seperti ini. Pasti tidak nyaman, muntah asam. Sangat menakutkan, apa yang harus dilakukan? Musuh di depan, Jenderal saya tidak akan. Begitu panik, cari sesuatu yang asam untuk. Nyonya menekan asamnya, itu sudah cukup. Seseorang. Jenderal, ini adalah asam plum baru dan sarang burung senilai 1000 tael. Dan gelatin senilai 10.000 tael untuk memperkuat tubuh nyonya. Sudah lebih baik. Ini adalah kunci gudang Jenderal, mulai hari ini. Kekuasaan keuangan Jenderal akan dikelola olehmu. Mau makan apa? Mau minum apa? Beli saja. Tidak, Jenderal. Anda sudah sangat baik pada saya, kunci gudang ini. Saya tidak bisa menerimanya. Kalau tersebar, pasti akan merusak reputasi Jenderal. Ini masih jauh dari cukup. Seseorang, ini masih jauh dari cukup. Seseorang. Ini adalah kain fuguang, ketika dipakai, akan berkilau saat bergerak. Ini adalah kain Xiang Yunsa. Dibuat dari sutera ulat sutera, melalui proses 3 pengukusan, 9 pencucian, dan 18 penjemuran. Proses kompleks, ketika dipakai, tidak menempel dan nyaman. Ini adalah Songjin senilai 10.000 tael, silakan nyonya mencoba. Tidak, ini terlalu berharga, saya tidak pantas. Tidak, kamu pantas, asalkan kamu suka. Saya akan dengan senang hati mendapatkan apapun yang berharga untukmu. Semua pakaian di sini, setiap warna, tambahkan 10 set. Jenderal,
3 bulan pertama kehamilan tidak boleh berhubungan. Ini adalah bidan terkenal di ibu kota, di tangannya. Tidak ada kasus kegagalan. Dia bisa merebut nyawa dari Raja Kematian, posisi janin yang paling rumit. Dia bisa menyembuhkannya dengan tangan ajaib. Jenderal, saya akan mandi dulu. Hari-hari berikutnya, apa yang perlu diperhatikan? Perlu mengoleskan minyak esensial untuk menghindari stretch mark. Bagian mana yang perlu dioleskan? Ada perut, paha, dan bokong. Pantat. Kalau jenderal tidak nyaman, bisa saya yang menggantikan. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Siapa? Nyonya, ini saya. Jenderal, saya masih mandi. Baik. Jenderal, tapi saya lupa bawa baju. Saya bantu ambilkan. Jenderal, tolong berbalik. Baik. Jenderal. Bidan bilang, tidak boleh satu kamar. Oh iya, saya datang untuk mengoleskan minyak. Mengoleskan minyak. Oh iya, saya datang untuk mengoleskan minyak. Mengoleskan minyak. Tidak perlu repot-repot, Jenderal mau oles di mana? Perut. Tidak perlu, tidak perlu. Dengar kata saya. Perlu saya pelan-pelan? Jenderal, mau apa? Bidan bilang, pantat juga perlu dioles. Tidak, tidak, saya bisa sendiri. Apa yang perlu malu? Seluruh tubuhmu, mana yang belum saya lihat? Jangan, Jenderal, biar saya saja. Baiklah. Setelah oles minyak, saya ajak kamu jalan-jalan. Baik. Buddha yang dicintai Jenderal PI, Hamil. Kembali ke tanah Karajan, memang benar. Keluarga PI memang kurang keturunan. Tapi baru-baru ini, wanita yang Ruo 11 memberinya seorang anak. Jenderal PI tentu senang dan sangat mencintainya. Hamba dengar, Jenderal PI sudah menjadikannya nyonya di kediaman jenderal. Bisa-bisanya menjadikan seorang Buddha. Jenderal PI memang orang yang setia. Tidak menyesuaikan saya, tada diberikan kepada sirang badik. Menjadikannya nyonya di kediaman jenderal, ini tidak sesuai, racun siap. Saya pergi. Tidak lama lagi, saya akan bertemu dengan Jenderal PI ini. Nyonya. Bukankah kamu ingin makan yang asam? Di pintu sudut ada yang jual kue. Saya akan belikan untukmu. HM. Kamu dengar belum? Grand Tutor dari Kigiman Highway Telemanagement. Seorang pelayan rendahan, bahkan membuatnya hamil. Benarkah? Pasti Nyonya Grand Tutor akan menyeremenggakan anak ITU. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa melahirkan anak ini. Alasan jenderal memanjakannya adalah karena dia mengandung keturunan jenderal. Jika anak ini hilang,
Jenderal pasti akan membuangnya seperti sepatu usang. Jenderal sudah berbuat begitu banyak untukku. Bisa melahirkan anak untuk jenderal adalah hal paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi, anak ini mungkin akan membuat jenderal terjebak dalam situasi sulit. Aku tidak boleh membebani jenderal, mungkin tidak memiliki anak ini adalah yang terbaik untuk jenderal. Kamu sedang hamil? Ini mau melakukan apa? Jenderal, meskipun sekarang aku bebas, statusku tetaplah orang rendahan. Setelah anak ini lahir, pasti akan menerima pandangan sinis. Meninggalkan noda untuk jenderal. Kamu adalah wanita dan anakku, Pei Shaolin. Anakku Pei Shaolin. Tidak ada yang berani menggosipkanmu. Jika ada yang tidak tahu aturan, aku akan mengajari mereka sopan santun. Kamu dan anak adalah kelemahanku. Juga harta karunku. Jenderal. Tapi aku tidak ingin membebani anak, apalagi membebanimu. Anakku Pei Shaolin. Pasti akan bangga memiliki ibu yang kuat. Awalnya aku ingin menikahimu setelah kamu terbiasa dengan status sebagai nyonya jenderal. Tapi sekarang aku tidak sabar, aku tidak bisa kehilangan kamu dan anak. Aku akan segera ke istana, minta kaisar mengeluarkan dekret. Aku pasti akan menikahimu dengan resmi. Benarkah? Ruo 11 percayalah padaku. Jenderal Agung mau menikahi pelayan rendahan penghibur. Ini memalukan pemerintah, mustahil dapatkan. Dekret ini. Dulu ada yang minta dekret, marahkan kaisar, dihukum pancung seluruh keluarga. HM, sekarang kita bisa menyiksa pelayan rendahan ini dengan puas. Balas semua penghinaan yang kita terima berlipat ganda. Tunggu aku. Aduh, putri. Kenapa pergi tanpa pamit pada aku dan ibumu? Sekarang kamu sudah dapat perhatian Jenderal Agung. Lupa pada kami, ya. Minggir. Hei, kamu si bodoh kecil. Sudah naik keranjang sang jenderal. Beres saja menyuruh-nyuruh kami, ya? Tidak menganggap kami, ya? Dulu takut aku membebanimu, kalian langsung memilih meninggalkanku, sekarang baru mengakuiku sebagai anak. Aduh, anakku sayang. Itu semua sudah berlalu. Meskipun kami salah, kamu seharusnya menasihati dengan lembut. Bukan seperti sekarang, marah-marah. Pada akhirnya, ini semua kesalahanmu. Iya, sekarang ayah dan ibu tidak akan mempermasalahkanmu. Bahkan datang menanyakanmu, kamu seharusnya bersyukur. Seperti kata pepatah, patah tulang masih tersambung, hubungan darah. Tidak semudah itu untuk diputuskan. Anakku. Kata-kata ibumu mungkin kasar. Tapi ada benarnya. Aku dengar, kamu sedang disayang sang jenderal. Aku dengar, kamu sedang disayang sang jenderal. Lihat. Kamu sudah sampai usia untuk membesarkan orang tua. Sekarang, aku dan ibumu sedang kesulitan keuangan. Kamu berikan sedikit uang untuk berbakti pada kami. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Tidak mungkin, jangan harap, tidak akan memberikan sepeser pun. Kalau begitu, jangan salahkan ibumu yang kejam, aku akan membuat keributan di kediaman jenderal. Membuatmu kehilangan muka. Lihat saja bagaimana kamu bisa bertahan di kediaman jenderal. Terserah kalian. Aku tidak peduli dengan hal yang hanya tampak luar ini. Ruo 11, ayahmu menasihatimu. Hidup itu harus fleksibel. Meskipun kamu tidak peduli dengan reputasimu sendiri, apa kamu mau membuat reputasi sang jenderal menjadi bahan tertawaan di seluruh kota? Karena kamu... Sang jenderal begitu baik padaku, aku tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu terima kasih ini. Baik, berapa yang kalian mau? Cerdas Tale tidak akan memberikan. Kami tidak akan pergi hari ini. 100 tael. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tidak punya 100 tael? Jangan menganggap kami bodoh. Jangan bertel-tela. Cepat keluarkan uangnya. Aku benar-benar tidak punya. Anting ini hadiah dari sang jenderal.
semua untuk kalian. Dan gelang giok ini, hanya ini yang aku punya. Lebih dari itu, aku tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Hanya sedikit barang seperti ini, kamu masih berani menunjukkannya? Seperti memberi sedikit kepada penjamas. Kalau kamu tidak bisa memberikan lebih, maka kamu tidak ada gunanya lagi. Bawa pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Yang mulia, hari ini datang tanpa diundang. Sungguh tidak sopan, mohon maafkan hamba. Hamba datang hari ini hanya untuk memohon Yang Mulia mengeluarkan dekret kerajaan. Oh, Ada APA? Hamba ingin menikahi Yang Ruosi. Yendrope. Kamu ingin menikahi seorang pelayan. Apakah kamu ingin menghancurkan masa depanmu sendiri? Mengangkat seorang pelayan menjadi istri utama, ini sungguh tidak masuk akal. Aku pasti tidak akan setuju. Mohon belas kasihan Yang Mulia. Yendrope. Kamu adalah seorang jenderal besar yang memegang kekuasaan militer. Jika aku memberikan dekret seperti itu, bukankah itu tidak adil? Dan akan dicemooh oleh seluruh dunia? Hamba bersedia menyerahkan simbol kekuasaan militer. Sejak dulu kecantikan selalu membawa malapetaka, Jenderal. Kamu harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang, itu adalah kekuasaan atas pasukan. Bagaimana bisa kamu melepaskannya karena seorang wanita? Itu adalah kekuasaan atas pasukan. Bagaimana bisa kamu melepaskannya karena seorang wanita? Dan melepaskannya? Hamba bersedia menyerahkan simbol kekuasaan militer, hanya memohon dekret dari Yang Mulia. Jenderal PI bercanda. Tapi, meskipun simbol kekuasaan militer diserahkan, dengan kemampuan Jenderal PI, kamu tetap seorang jenderal besar. Jika aku setuju, bukankah itu berarti melakukan kecurangan? Tidak hanya itu, hamba juga bersedia menyerahkan Wujian Pavilion. Mulai sekarang, Wujian Pavilion hanya akan menerima perintah kerajaan. Wujian Pavilion. Wujian Pavilion adalah organisasi intelijen terbesar di seluruh ibu kota. Tidak hanya mencari informasi, tetapi juga membunuh secara diam-diam. Itu semua adalah hasil kerja keras jenderal selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu menyerahkannya karena seorang wanita? Dia hanyalah si rank yang rendah. Yendrope. Benarkah kamu akan melakukan hal seperti ini? Asalkan Yang Mulia bersedia mengeluarkan dekret, hamba bersedia melepaskan jabatan dan kembali ke desa. Hanya ingin hidup bahagia dengan kekasih sampai tua. Wah. Bangun, sudah sampai situasi seperti ini. Masih tidur seperti babi mati, memang pantas. Hanya makan pakan babi, memang kuat. Ini di mana? Kalian mau apa? Ini di mana? Ini di Sufu. Kenapa? Kamu tidak kenal? Yang Chang Zhaoyan. Mengingat kalian telah menjualnya murah padaku, aku mengizinkan kalian membersihkan rumah sendiri. Apa yang harus dilakukan, tidak perlu aku jelaskan lagi. Mengerti, Nona Liu. Nona Liu tenang, hamba tua ini pasti tidak akan mengecewakan pesan Nona Liu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bangun, lepaskan aku. Kamu bahkan tidak mau mengeluarkan sedikit uang untuk menghidupi orang tuamu. Kamu tidak berbakti. Aku tidak baik. Hari ini aku akan membersihkan rumah, mulai hari ini di dunia ini. Tidak akan ada kamu lagi. Kalian tidak boleh menyentuhku. Kalian telah ditipu oleh Liu Ruyan dan Su Chen-an. Jenderal sangat baik padaku, dan hari ini jenderal akan menghadap kaisar untuk meminta dekret kerajaan menikahiku. Jika kalian berani menyentuhku, itu adalah pelanggaran. Hukuman mati. Masih mau menikahimu. Anak perempuan kalian ini, trik penipuannya. Benar-benar mahir. Penuh kebohongan. Masih ingin menjadi istri resmi jenderal. Kamu bermimpi di siang bolong. Ingin menjadi istri jenderal. Hari ini kamu mati 100 kali,
tidak akan pernah sampai. Benar-benar lelucon besar, kamu tidak akan hidup baik beberapa hari. Hila. Jenderal bisa menikahimu. Menurutku, bisa memberimu selir, itu sudah kehormatan besar. Jika kamu bisa menjadi istri resmi jenderal, maka aku bisa menjadi ratu ibu. Menurutku, kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Nanti akan dibakar hidup-hidup, kamu yang manis ini. Akan membuatmu merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Aku tidak menipu kalian. Aku percaya jenderal bisa meminta dekret kerajaan untuk menikahiku. Dan aku sudah mengandung anak jenderal. Jika kalian berani melukaiku, itu berarti melukai anak sulung jenderal. Haha, masih jenderal, masih putra sulung jenderal, aku muntah. Kamu pelayan uji pernikahan, hamil anak bodoh. Sama sekali tidak layak dilahirkan. Baiklah, anak bodoh kecil. Kamu tidak hanya merusak reputasimu sendiri, tapi juga hamil anak bodoh. Hari ini aku pasti akan membunuhmu, anak bodoh kecil ini. Kalau tidak, setelah lahir, masih mengharapkan aku dan ayahmu. Membantu kalian janda dan anak yatim? Aku bertahu kamu, jangan bermimpi. Jangan sentuh anakku, tolong! Hamba bersedia melepaskan jabatan, hanya berharap sisa hidup. Bersama istri sampai rambut beruban. Baik tapi, setelah dekret ini turun, akan mengguncang pernyataan para tabib. Nanti bahkan aku, akan dicela ribuan orang. Menjadi penjahat sejarah, kekasihku. Kamu tahu, dari zaman dahulu, orang dibagi menjadi 3, 6, 9 tingkat. Jurang kelas tidak bisa dilompati. Sekarang, kamu malah terang-terangan memimpin. Ini berarti kamu melawan seluruh istana. Karena itu hanya ada satu solusi. Mohon Yang Mulia jelaskan. Aku ingin nyawamu ganti nyawa. Hari ini kamu minum anggur beracun ini, aku akan mengangkat Yang Ruo 11 sebagai istri sahmu. Aku ingin nyawamu ganti nyawa. Hari ini kamu minum anggur beracun ini, aku akan mengangkat Yang Ruo 11 sebagai istri sahmu. Hamba patuh. Ruo 11, sejak kecil kamu lahir, dipaksa memikul status budak. Sekarang dengan status istri jenderal, aku percaya. Kamu pasti bisa merawat dirimu dan anak dengan baik, begitu. Aku juga mati tanpa penyesalan. Jangan, jenderal. Kamu adalah dewa perang sejati. Kamu tidak boleh karena seorang wanita, mengorbankan nyawamu. Diam, Wu Ye, kamu harus tahu. Kita tumbuh bersama sejak kecil, aku tanya kamu. Bagaimana aku memperlakukanmu? Aku dan jenderal, seperti anugerah hidup kembali. Tanpa jenderal, aku sudah mati berkali-kali. Seumur hidupku, aku bersumpah mengikuti jenderal. Baiklah. Maka aku berikan perintah terakhirku padamu. Lindungi Ruo 11 dan anak. Jika Ruo 11 dan anak ada masalah, setelah 100 tahunmu, turun ke neraka, kamu yang bertanggung jawab. Jangan, jenderal, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Hamba mohon untuk menarik kembali perintah itu, maafkan jenderal. Tolong, Yang Mulia, tolong, Yang Mulia. Anakku. Tolong, anakku, aku lihat sekarang. Apakah anakmu masih bisa diselamatkan? Dia sekarang sudah di ujung tanduk. Setelah anak ini gugur, aku ingin melihat bagaimana jenderal masih bisa memperlakukanmu dengan istimewa, alasan apa lagi? Untuk menjadikanmu sebagai istrinya, hahaha. Cukup, jangan berlama-lama. Cepat bakar dia. Cepat lakukan, bagaimanapun juga hari ini jenderal pasti tidak bisa mendapatkan dekret kerajaan. Membunuhnya pun tidak apa-apa. Jenderal. Sepertinya di kehidupan ini, kita masih tidak berjodoh. Jika ada kehidupan selanjutnya, Ruo 11 pasti akan membalas budimu dengan baik. Apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan. Masih di sini merindukan jenderal. Bermain apa lagi? Dia hanya ingin menarik simpati kalian, cepat lakukan. Baker dia. Hahaha.
Apa maksudnya ini? Aku melihat kamu sangat mencintai. Pernikahan ini aku setujui. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderal, kenapa kamu membawa salep? Aku mengerti. Semua yang terjadi hari ini sudah dalam perkiraanmu. Yang Mulia hanya ingin kekuasaan militer dan ujian pavilion di tanganku. Bukan benar-benar ingin nyawaku. Tentu saja akan menyetujui permintaanku. Aku juga akan mempertahankan gelar jenderalmu. Jika aku membutuhkan, kamu harus siap berperang untukku. Ya. Cepat pergi, beritahu Nyonya. Ya. Yang aku inginkan, sudah dapat. Apa yang Jenderal Pei inginkan, juga sudah dapat, benar-benar sempurna. Datang, ikuti dan umumkan dekrit. Yang Mulia bijaksana. Berhenti, dekret kerajaan ada di sini. Siapa yang berani bertindak sembarangan? Dengan mandat langit. Dekrit Kerajaan hari ini, aku melihat Jenderal Pei dan wanita biasa yang ruas 11, cinta mereka lebih kuat dari emas. Dengan ini, wanita biasa yang ruashi di Najarahi. Gelar Nyonya tingkat 2, mereka akan menikah pada hari yang ditentukan, demikian dekrit ini. Jenderal Pei, terima dekrit ini. Hamba menerima dekret. Maaf Nyonya, aku terlambat. Bagaimana kabar Nyonya? Jenderal, denyut nadi Nyonya tidak ada masalah besar. Obat ini dibuat dari akar Atraktilodes, memiliki efek menenangkan dan melindungi janin. Nyonya, denyut nadi Anda masih stabil, janin tidak ada masalah besar. Hanya saja, ada beberapa luka luar. Berani sekali. Kalian berani memukuli Nyonya Jenderal. Kalian sudah bosan hidup ya? Nona, bukankah kau bilang jenderal hanya mempermainkannya? Dan tidak benar-benar mencintainya? Kenapa sekarang jadi seperti ini? Ya, kenapa Jenderal malah mengeluarkan dekrit untuknya? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kamu tanya saya tanya siapa? Tak disangka, seorang jenderal yang berada di bawah 1 orang dan di atas ribuan orang, bisa sampai meminta dekrit untuk seorang pelayan. Pelayan rendahan ini, ternyata punya daya tarik yang besar. Bisa membuat jenderal terpesona. Kalian telah melanggar aturan, menghina dan mencoba membunuh Nyonya Jenderal hari ini. Aku akan membuat kalian mati tanpa tempat pemakaman. Jenderal, ampun. Empan. Ampuni kami, jenderal, kami tidak tahu. Dia adalah nyonya Anda. Ampun. Benar, Jenderal, kami juga tidak tahu. Mohon Jenderal ampun. Ya, jenderal. Anda baru saja mengumumkan dia adalah nyonya Anda. Kami sebelumnya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Sebelumnya, meskipun dia bukan Nyonya Jenderal, dia adalah wanita saya. Sudah berapa kali saya memberi kalian kesempatan? Kali ini, kalian sendiri yang mencari mati. Hari ini, tidak ada yang akan selamat. Selesai, kali ini benar-benar selesai, tak disangka si jalang ini. Sulit dibunuh, sedikit lagi aku bisa membalas dendam. Gagal di detik terakhir. Tidak bisa. Kita berdua harus selamat. Jenderal, itu semua karena mereka berdua. Mereka adalah orang tua kandung Nyonya, lalu meminta uang dari Nyonya. Nyonya tidak memberi, mereka malah mengancam akan membakar Nyonya. Saya dan Chen An mencoba menghentikan tapi gagal. Mereka tetap bersikeras, semua ini adalah ide mereka berdua. Jenderal, mohon pertimbangkan. Benar, Jenderal, saya dan Ruyan sudah mencoba menasihati mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Malah ingin membunuh Nyonya. Jenderal. Jenderal, mohon pertimbangkan, mereka berdua yang menipu kami. Mengatakan bahwa Nyonya hanyalah mainan Anda. Anda tidak menganggapnya serius. Dia juga mengatakan bahwa jika kita mengambil anak dalam perut Nyonya, Disinkurken akan memberi kita $102. Ya, Jenderal, mereka bilang. Suami dan istri kami tidak ada hubungannya dengan kami. Tutup mulut. Anda berani berbicara omong kosong di depan Jenderal. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ini semua tentang dua orang tua yang penuh kebohongan. Kalian berdua mengambil foto istri kami, tapi kami, putri kandung. Bagaimana kita bisa membunuh anak di perutnya? Tapi cucu kita, bagaimana kita bisa? Kita membunuh cucu kita tanpa alasan. Kami tidak memiliki budaya. Membutakan matanya. Cukup, tidak ada waktu untuk mendengarkan. Tidak ada yang bisa melarikan diri saat ini. Jujur berlutut. Dengan cara ini, Anda bisa makan lebih sedikit. Aku akan membiarkan mereka. Apa kau bisa memanah? Tidak akan. Aku akan mengajarimu.
Nyonya takut? Ada Jenderal Di. Aku tidak takut apapun. Nyonya, darah mereka akan membuat mata Anda kotor. Nyonya, kau mau percaya padaku? Berikan saja tanganku. Gadis. Lihat saja ketika aku masih kecil. Maafkan aku, kau demam tinggi ketika kau masih kecil. Aku membawa 10 mil untuk melihat dokter. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Jika Anda datang lagi, ayah tidak akan pernah menjual kamu ke Liu sebagai seorang gadis. Maafkan aku. Anda harus melakukannya untuk 3 atau 2 perak. Menjual saya ke rumah Liu. Anda tidak melihat saya. Ruo 11, aku ibumu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku hamil pada bulan Oktober. Ibu dan anak perempuan. Anda tutup mulut dan Anda layak untuk mengatakan bahwa ibu dan anak perempuan Anda juga seorang ibu. Saat kau 1 kaki di atas perutku. Ketika aku ingin membunuh anakku. Sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Ruo 11, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku janji. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku akan pulang ke desa dengan tenang. Lepaskan aku. Ruo 11, dulu aku memperlakukanmu seperti saudari. Apapun yang bagus, aku berikan padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, sekarang kamu sudah menjadi istri seorang jenderal. Lepaskan aku. Jangan berpura-pura baik lagi, barang yang kamu berikan padaku. Semuanya adalah barang yang tidak kamu inginkan. Bagaimana kamu memperlakukanku dulu, hari ini? Kalian harus membayarnya kembali. Jangan buang waktu. Ini semua adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Are you Oshi? Kita berdua. Tidak ada hubungan apapun. Tolong maafkan aku akan melakukan apapun untukmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu yang menodai diriku. Dan bersama Liu Lian, bahkan anak dalam kandunganku. Semuanya dipukuli sampai mati. Di kehidupan ini, aku tidak akan melepaskanmu. Tentu ada, aku bermimpi, kamu melakukan kejahatan padaku. Memaksaku, dan akhirnya memukuliku sampai mati. Kamu tidak bisa membunuhku hanya karena sebuah mimpi. Lepaskan aku. Maafkan kamu, istriku terlalu baik hati. Kalian malah semakin berani. Hari ini, kamu juga tidak akan bisa lari. Are you Oshi? Istriku, kamu sudah menderita. Mulai sekarang, kamu adalah istri yang terhormat. Tidak perlu lagi menerima pandangan sinis dan perlakuan buruk dari orang lain. Jenderal, aku pikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Untungnya, aku berhasil menyelamatkan anak kita. Istriku, kamu sudah terlalu banyak menderita ketidakadilan untukku. Aku pasti akan membalasmu dengan baik dan melindungimu. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Jenderal, keempat orang itu sudah dihukum mati, kami akan segera menanganinya. Istriku meskipun sudah minum obat penguat kandungan, tapi masih perlu istirahat yang cukup. Istriku, mari kita pulang, kamu perlu istirahat yang cukup. Ya. Kenapa Jenderal membawa wanita ini kembali? Wah, Jenderal, bahkan meminta dekrit kerajaan untuknya. Apakah Jenderal lupa, dia sudah bertunangan dengan Putri Perdana Menteri? Sejak lama, Putri Perdana Menteri ini bukan orang yang mudah dihadapi. Pasti akan segera datang mencarinya. Istriku, aku akan menemanimu di sini. Kamu istirahatlah dengan baik. Baik.
Nyonya, kamu sudah bangun. Jenderal, sudah berapa lama aku tidur? Sudah sehari semalam. Ternyata sudah begitu lama. Kamu terluka parah dan juga kaget. Sudah seharusnya kamu beristirahat dengan tenang, aku selalu di sampingmu. Merawatmu. Jenderal, kamu adalah seorang jenderal besar. Bagaimana bisa kamu terus merawatku? Kamu adalah istriku. Sudah seharusnya aku melakukan ini. Aku masih belum terbiasa. Nyonya, apakah kamu tidak menyukaiku? Bukan. Aku sangat senang. Benar. Ada apa? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak, tidak ada. Lalu kenapa wajahmu begitu merah? Karena Karena apa? Karena kamu terlalu dekat denganku. Tidak suka aku terlalu dekat denganmu? Kalau begitu aku akan menjauh sedikit. Oh tidak. Tidak perlu. Lalu, apakah kamu suka? Aku akan mengambilkanmu segelas air. Ah. Seorang jenderal besar malah menjadi suamiku yang hanya seorang pelayan. Sekarang malah akan mengambilkan air untukku. Apakah aku sedang bermimpi? Mimpi apa? Apakah ada aku di dalam mimpimu? Apakah benar kamu tidak nyaman? Minum air saja bisa tersedak. Tidak, tidak ada. Ada. Darah. Aku mimisan. Maafkan aku. Ini semua salahku. Nyonya, wajahmu merah lagi. Tidak mungkin. Jenderal, tidak bisa. Aku sedang hamil. Sudah 3 bulan, tidak apa-apa. Tidak, Jenderal. Aku mau mandi dulu. Badan Jenderal masih sama bagusnya seperti dulu. Yang Ruosi, kau benar-benar tidak berguna. Bisa mempermalukan diri di depan Jenderal. Apa karena hamil? Kenapa selalu merasa? Jenderal tidak segalak dulu, jadi lebih lembut. Apa dulu aku sangat galak? Kok kamu bisa datang? Aku khawatir kamu tidak enak badan. Masa sih? Aku merasa baik-baik saja. Kalau sudah selesai mandi, kita makan yuk. Lama tidak makan, pasti sangat lapar ya. Ayo makan satu potong dong popor. Hem enak. Kok mukanya merah lagi? Mungkin aku belum terbiasa kalau Jenderal adalah suamiku. Kalau begitu, Nyonya harus cepat beradaptasi, soalnya kita sebentar lagi akan menikah. Kakak Shaolin, Jenderal.
Kakak Shaolin. Li Ziruo. Song Cucu, kalian berdua anak Perdana Menteri. Dan anak menteri, tanpa izinku. Siapa yang suruh masuk ke kediaman jenderalku? Aku datang untuk membela keadilan bagi putri Perdana Menteri. Pelayan percobaan nikah yang hina itu pantas jadi nyonya jenderal? Aku temannya Ziruo. Tentu harus membela Ziruo. Apa aku tidak salah dengar? Kamu mau membelanya lagi? Apa aku tidak salah dengar? Kamu mau membelanya lagi? Jenderal, lihat. Ziruo sampai sedih seperti apa. Kalian sudah tumbuh besar bersama, meski tidak ada ikatan nikah tapi semua menganggapnya sebagai calon nyonya jenderal. Dia setiap hari di rumah memikirkanmu, meski kamu terbaring sakit. Tidak bisa bergerak, juga tidak pernah terpikir untuk ganti orang. Selalu menunggumu bangun untuk menikahinya. Tidak disangka. Akhirnya menantimu bangun, tapi malah dengar. Kamu sudah menikah, bagi Ziruo. Ini seperti petir di siang bolong, hari ini aku akan menghajar. Pelayan percobaan nikah ini. Coba maju satu langkah lagi. Jenderal, kamu pasti sudah dikasih obat guna-guna sama dia. Dia menikah denganmu pasti hanya untuk kekuasaan kediaman jenderal. Song Cucu, kamu membela Li Ziruo. Bukannya supaya Perdana Menteri di istana bisa bicara baik tentang ayahmu? Jangan kira kamu pintar, berani datang ke kediaman jenderalku. Berteriak-teriak. Jangan kira kamu pintar, berani datang ke kediaman jenderalku. Berteriak-teriak. Jenderal, aku hanya ingin yang terbaik untukmu dan Ziruo. Tak kusangka kau mengatakanku seperti ini, kau benar-benar tak tahu terima kasih. Kena guna-guna wanita ini. Si manis, mau sembunyi kemana? Song Cucu, kalau kau berani bertingkah lagi, aku akan segera memanggil orang untuk mengusirmu. Kamu sampai sekarang belum mengerti, yang seharusnya kau usir adalah yang Ruo 11. Putri seorang menteri, berani membuat keributan di kediaman jenderalku. Kayaknya kamu tidak ingin hidup lagi. Li Ziruo, cepat bawa temanmu ini keluar, kalau tidak, kau tahu akibatnya. Kakak Lin. Cucu memang agak nakal. Tapi apa yang dia katakan sebenarnya benar. Sejak kecil, ibuku selalu menganggapku sebagai menantu kediaman jenderal. Dia membesarkanku seperti itu. Aku sudah belajar banyak untukmu selama ini. Bagaimana bisa kau mengatakanku seperti ini hanya karena seorang pelayan? Jenderal, lihatlah dengan jelas, hanya Ziruo yang bisa menjadi istrimu, hanya dia di seluruh dunia ini yang layak untukmu. Benar, Kakak Shaolin. Kita tumbuh besar bersama, sejak kecil sudah dekat. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Bagaimana mungkin seorang pelayan bisa menandingi itu? Cepatlah, sebelum ibuku tahu, dan bawa pelayan percobaan yang hina ini pergi. Aku dan Ruo 11 baru saja meminta dekret pernikahan. Tanggal pernikahan belum ditentukan, tunggu sampai ditentukan, aku akan mengunjungi Perdana Menteri dan istrinya. Ibuku sangat berharap aku menikah denganmu. Bagaimana mungkin dia ingin melihatnya? Putri Perdana Menteri berkedudukan tinggi dan berkuasa. Tidak seperti aku, yang hanya orang rendahan. Kalau Perdana Menteri dan istrinya tidak menyetujui hubunganku dengan jenderal, apakah itu akan mempengaruhi kami? Perdana Menteri dan istrinya hidup bahagia sepanjang hidup mereka. Mereka pasti akan mengerti. Hanya pasangan yang saling mencintai yang bisa bersama. Aku percaya. Dia akan memberkati kita. Benarkah? Percayalah padaku. Dia adalah bintang sial, katanya baru saja kehilangan orang tuanya. Orang seperti apa yang pantas masuk ke gerbang kediaman jenderal? Diam. Apa kamu punya hak bicara di sini? Yang Ruo 11, apakah kamu ingin memaksa Kakak Shaolin untuk melawan keluarga Perdana Menteri? Aku. Li Ziruo, kamu harus tahu batas. Ini adalah kediaman jenderal, bukan kediaman Perdana Menteri. Kakak Shaolin, sejak kecil kamu selalu mengalah padaku. Kenapa sekarang kamu berteriak padaku karena dia? Kakak Shaolin, sejak kecil kamu selalu mengalah padaku. Kenapa sekarang kamu berteriak padaku karena dia? Jenderal, kamu harus bertanggung jawab pada Ziruo. Impiannya sejak kecil adalah menikah denganmu. Sekarang kamu menikahi orang lain, bagaimana masa depannya? Sejak kecil, aku hanya menganggap Ziruo sebagai adik. Hal ini, saat aku berusia 18 tahun, pada upacara kedewasaanku, sudah kusampaikan pada pasangan Perdana Menteri. Tapi Kakak Shaolin, semua orang mengira kamu hanya sedang muda dan gegabah. Mereka tidak menganggapnya serius. Orang lain mungkin tidak peduli, tapi kamu harus peduli. Aku sudah menekankan ini padamu berkali-kali. Aku tidak punya perasaan lain padamu, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Mengingat kita tumbuh besar bersama. Jangan berbuat ulah lagi. Kakak Shaolin, di seluruh dunia ini, siapa lagi yang pantas bersamamu selain aku? Apakah ini pelayan percobaan yang hina itu? Li Ziruo, jika kamu terus mengganggu seperti ini, kediaman Perdana Menteri dan Jenderal tidak akan berhubungan lagi. Kakak Shaolin, Jenderal. Apa yang salah dari perkataan Ziruo? Kamu benar-benar keras kepala, Kakak Shaolin. Lihatlah aku baik-baik, akulah yang seharusnya menikah denganmu.
Aku sudah memimpikan hari ini selama 20 tahun. Li Ziruo. Kamu sudah melewati batas. Kenapa? Karena munculnya wanita ini, kamu menjadi seperti sekarang ini. Aku selalu seperti ini, kamu yang selalu hidup. Dalam hayalanmu sendiri. GRUO. Jenderal, kamu pasti akan jajak oleh para menteri. Kamu pasti akan menyesal. Menikahimu, aku tidak akan menyesal. Pelayan perkoban yang hina, aku bertahu kamu. Pernikahanmu dengan kakak Shaolin, begitu diumumkan. Istana pasti akan menghentikan kalian saat itu. Kakak Lin tidak bisa bertahan di istana, konsekuensinya. Apakah kamu bisa menanggungnya? Ruo 11. Jangan meragukan perasaan kita. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu pikir-pikir dulu, aku ini putri Perdana Menteri. Kalau aku menikah dengan kakak Shaolin, kedua keluarga jenderal dan Perdana Menteri akan bersatu, jenderal. Akan bisa menguasai istana, sedangkan kamu hanya seorang pelayan. Apa yang bisa kamu bantu untuk jenderal? Kamu hanya noda dalam hidup jenderal, semua orang tahu. Jenderal sering bepergian keluar, kurang dalam urusan dalam negeri. Kalau tidak ada perlindungan dari Perdana Menteri, mereka di luar sana akan dalam bahaya. Pernahkah kamu memikirkannya? Mereka di luar sana akan dalam bahaya. Pernahkah kamu memikirkannya, pelayan rendahan? Bisakah kamu sadar diri? Akulah yang terbaik untuk menjadi istri jenderal. Kamu hanya seorang pelayan. Hanya akan menjadi beban bagi jenderal. Wu Ye. Usir kedua wanita yang bicara sembarangan ini. Iya, Wu Ye sedang menjalankan tugas, cepat pergi. Jenderal, keluarga Perdana Menteri sejak kecil sudah mendidik putri Perdana Menteri untuk menjadi istri jenderal. Pernikahan kita juga sudah diputuskan tanpa persetujuan. Lebih baik kita mengunjungi istri Perdana Menteri. Kurasa tidak perlu. Jenderal, dengarkan aku. Kalau bisa mendapatkan restu, itu lebih baik bukan? Baiklah, kita ikuti keinginan istri. Ibyo. Jenderal menikahi seorang pelayan, dia membentakku. Kamu harus membelaku, posisi istri jenderal ini. Seharusnya milikku, kalau aku tidak bisa menjadi istri jenderal. Aku lebih baik mati, ayahmu selalu baik padanya. Di istana juga sering membantunya. Dia malah menikahi seorang pelayan untuk menghina putriku. Ibu pasti tidak akan membiarkannya. Seorang pelayan rendahan ingin menjadi istri jenderal. Benar-benar mimpi di siang bolong. Tidak sepadan, lebih baik kamu sadar diri. Cepat pergi dari sisi kakak Shaolin. GRUO. Yendro. Ada apa ini? Jenderal, ada apa ini? Aku dan ibumu sudah sepakat sejak kamu dan Ziruo kecil. Kalau kamu besar nanti, harus menikahi Ziruo, mana mungkin menikahi wanita selain Ziruo? Kamu tidak anggap aku, istri Perdana Menteri, penting? Istri Perdana Menteri, janji ibu dan kamu hanya lisan. Tidak ada kontrak pernikahan, tidak ada dekret kerajaan, pasti tidak sah. Apalagi aku cuma anggap Ziruo sebagai adik. Kalau dia masih tidak hormat pada istriku, jangan salahkan aku kalau berubah jadi kejam. Kurang ajar. Demi seorang wanita tidak berarti berteriak-teriak padaku. Apa kamu anggap istri Perdana Menteri ini penting? Kamu seorang jenderal, dalam urusan internal masih harus lihat perintah istana Perdana Menteri. Hari ini kamu langgar perjodohan hanya demi pelayan percobaan ini. Istri Perdana Menteri. Aku tekankan sekali lagi. Dia bukan bawahan, dia nyonya rumah kediaman jenderalku. Aku tekankan sekali lagi. Dia bukan bawahan, dia nyonya rumah kediaman jenderalku. Demi seorang wanita, lepaskan persahabatan turun temurun. Dengan istana Perdana Menteri kami. Seberapa berharganya? Demi dia. Semuanya berharga. GRUO. Jangan sok karena kakak Shaolin memihakmu. Lalu berani semenamina, APA yang kamu banggakan? Berani suruh kakak Shaolin pukul aku. Madlah kamu. Yang harus pergi adalah kamu, aku tidak pernah pukul wanita. Tapi kamu bikin aku tidak tahan lagi. Kakak Shaolin, kamu pukul aku.
Aku bisa maafkan, tapi dia apa haknya bikin kamu setia mati? Dia cuma seorang imut-imut. Hei Shaolin, kamu berani pukul Jiroa demi siram bawahan? Kalau masih mau Istana Perdana Menteri lindungi kamu, harus cerai dengan wanita ini. Aku katakan sekali lagi. Tidak mungkin cerai. Nyonya, paksaan tidak membahagiakan aku dan Jenderal. Saling cinta tulus, kalau putrimu masuk kediaman Jenderal, Jenderal tidak akan cinta dia, putrimu. Juga tidak akan bahagia, Anda sebagai ibunya. Mau lihat dia tidak bahagia? Tentu saja aku mau putriku bahagia. Kalau begitu, Saya harap Anda bisa menasihati putri Anda dengan baik. Biarkan dia mendoakan saya dan sang Jenderal. Kalau begitu, saya harap Anda bisa menasihati putri Anda dengan baik. Biarkan dia mendoakan saya dan sang Jenderal. Bukankah ini putri Perdana Menteri? Kenapa jadi sini? Ya kenapa jadi Tong? Sekarang jenderal kita dalam kesulitan. Sulit untuk memilih. ayo pulang. Ibu, bagaimana bisa Anda membiarkan mereka pergi? Diam. Kamu kan putri Perdana Menteri. Untuk seorang pria, apakah itu layak? Kamu mau pria seperti apa? Ibu akan mencarikan untukmu. Tapi tindakan mereka ini akan membuat kediaman Perdana Menteri kita dramakan orang. Saya ini putri Perdana Menteri. Apa yang kurang dari Jayang hanya siang pelayan? Benar, Nyonya Perdana Menteri. Mengapa Anda harus meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri? Anda kan Nyonya Perdana Menteri yang terhormat. Panutan bagi semua wanita di ibu kota dalam hal perilaku. Untuk merendahkan diri di hadapan siang pelayan, apakah Anda ingin membuat kediaman Perdana Menteri menjadi bahan tertawaan? Ini bukan urusanmu, Nyonya. Jangan kira karena kamu dekat dengan Silwo, dan Silwo menganggapmu seperti saudara, lalu kamu benar-benar setara dengan putri Perdana Menteri. Bicaralah dengan sopan. Maaf, Nyonya. Ibu, diam. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Perintah Kerajaan sudah turun. Kecuali dia berubah pikiran. Kalau tidak, kita akan melanggar perintah kerajaan. Nyonya, masalahnya sudah selesai. Mari kita pulang. Ayah, Ibu, hari ini adalah hari peringatan kalian. Tenanglah. Saya dan Ruo 11 akan hidup dengan baik. Setelah anak kami lahir, kami akan segera menikah. Setelah anak kami lahir, kami akan segera menikah. Tuan dan Nyonya, semoga arwah kalian tenang. Saya pasti akan merawat sang Jenderal dengan baik. Nama anak akan mengikuti nama yang kalian berikan saat masih hidup. Jika laki-laki, akan dinamakan Pei Sichun. Jika perempuan, akan dinamakan Pei Chen 11. Entah Tuan dan Nyonya lebih suka anak laki-laki atau perempuan. Asalkan itu darah keturunan keluarga Pei, ayah dan ibu pasti akan menyukainya. Nyonya, ada apa? Kaki saya kram. Saya akan membawamu pulang. Nyonya, saya berjanji, mulai sekarang kamu tidak akan pernah diperlakukan buruk lagi. Biarkan kamu menjadi istri jenderal yang cantik setelah kamu melahirkan. Aku akan segera mengumumkan ke seluruh kota dan menikahimu dengan terang-terangan. Membawamu kembali ke kediaman jenderal. Ini adalah gio pribadiku, hadiah dari Kaisar. Jika ada yang tidak tahu diri dan mengganggumu lagi, kamu tunjukkan saja padanya. Ini akan melindungimu agar tidak diganggu lagi. Jenderal, apa yang telah kamu lakukan untukku sungguh banyak. Tapi aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Aku tidak membutuhkan balasan darimu. Kamu adalah hadiah terbaik bagiku.